Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Lampung Timur. Saya Pramana dari UPTD SDN 1 Taman Fajar. Saya Siti Aisyah dari TKPKK 1 Taman Fajar. Saya Chandrawati Diani dari UPTD SMP Negeri 2 Waibungun. Kami akan melaksanakan demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Baik, Bu Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana dengan Pak Pramana? Sehat dan selalu semangat. Alhamdulillah. Bu Chandra nanti akan coach ya. Nah, ini saya di sini sebagai pengamat, sebagai observer. Nah, tentu nanti saya akan melihat proses dari coach dari Bu Chandra. Kemudian ada terkait dengan penilaian itu nanti ada beberapa yang akan saya nilai yang tentunya dari kesiapan Bu Chandra sendiri. Bu Chandra dalam menjadi seorang coach itu kan tentu sudah menguasai prinsip-prinsip dari seorang coach, itu kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi siapa yang ada. Kemudian juga sebagai seorang coach juga Bu Chandra tentu sudah memiliki kompetensi menjadi seorang coach, yaitu presence, kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar si coach nanti tumbuh ide, tumbuh gagasan-gagasan. Oke. Dan satu lagi, jangan lupa saya mengingatkan dalam pelaksanaan coach nanti itu harus sesuai dengan alur tirta. Ya, tanggung jawab, tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana, dan tanggung jawab. Ya, itu rubrik penilaian nanti yang akan saya lihat pada coach yang akan dilaksanakan nanti. Oh ya Bu Chandra, sebelum pelaksanaan coach ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Siap. Karena kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan nanti? Tiga-tiganya Pak, insya Allah. Tiga-tiganya. Dengan aktif, keadaan penuh, kemudian mengajukan pertanyaan. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi nanti? Kehadiran penuh. Karena menurut saya dengan hadir penuh kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dan untuk kehadiran penuh otomatis harus mendengarkan. Satu lagi ya Bu ya. Siap. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Saya bisa menerapkan alur filter dengan baik. Bisa filter dengan baik. Oke. Berarti sudah siap Bu ya? Siap insya Allah. Oke. Silakan dimulai. Terima kasih Pak Pram. Assalamualaikum Bu Ais. Waalaikumsalam, Bu Chandra. Gimana kabarnya Bu Ais hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik Bu. Hari ini kita siap untuk coaching ya Bu? Ya, Siap kan kemarin Bu Ais kan sudah ngomong sama saya minta waktu sebentar untuk kita lakukan coaching hari ini. Baik, untuk coaching hari ini kira-kira apa yang perlu diceritakan Ibu? Begini Bu, saya itu punya kendala atau gimana ya. Saya itu kalau dalam berbicara di depan umum itu kurang percaya diri Bu. Jadi sering merasa kurang percaya diri kalau ngomong di depan umum itu Bu. Gimana ya Bu ya? Oke, jadi tujuan dari pembicaraan kita hari ini itu adalah untuk membahas ada apa dengan kenapa Bu Ais ini selama ini kurang percaya diri. Gitu kira-kira. Iya Ibu. Kalau boleh tahu ini apa ya
yang menyebabkan Bu Ais, menurut Ibu nih, kenapa Bu Ais tidak percaya diri? Pasti ada faktor. Saya sendiri kadang bingung Bu, kenapa saya selalu kalau dalam bicara di depan umum itu merasa nggak pede, terus kadang apa yang saya mau bicarakan sebelum saya bicara di depan umum itu ketika hilang. Jadi ketika saya mungkin pas di rumah saya merancang apa yang akan saya sampaikan, begitu saya bicara di depan umum, cuman hanya poin-poinnya aja yang bisa saya keluarkan gitu Bu. Jadi apa yang ada dalam pikiran saya itu langsung hilang, entah kenapa itu Bu. Jadi tiba-tiba ngeblank gitu aja. Tiba-tiba ngeblank aja. Jadi itu menurut Ibu salah satu faktor yang menyebabkan Ibu kurang percaya diri selama ini. Iya. Atau ada faktor-faktor lain selain itu? Sepertinya ya itu aja Bu, kurang percaya diri saya itu saja Bu yang membuat saya nggak pede, akhirnya hilang, merasa gugup di depan umum itu Bu. Jadi dari ketidakpedean itu akhirnya gugup, akhirnya apa yang mau disampaikan hilang. Itu memberikan efek ketika kita bicara itu kurang jelas, kurang fokus akhirnya itu. Dari hal-hal itu sampai saat ini kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasinya? Saya sih sering berlatih ya Bu, sebelum saya ketika ada kegiatan yang harus apa saya bicarakan di depan umum, saya di rumah sebenarnya sudah berlatih di depan kamera atau di depan cermin gitu kan, untuk biar saya pede gitu ketika bisa bicara di depan umum. Tapi ternyata masih kurang ini Bu, kurang apa ya, masih belum maksimal gitu loh Bu dengan latihan seperti itu juga. Selain berlatih di depan kaca atau sebelum memulainya, ada yang lain nggak yang selama ini sudah pernah Ibu lakukan? Sepertinya baru itu aja Bu, sama minta mungkin dari teman yang dekat sejauh itu kan, teman-teman minta umpan balik masukan gimana nih kalau saya ngomong seperti ini, gimana tanggapan teman-teman, itu pernah saya lakukan juga Bu, selain berlatih di depan cermin tadi. Jadi Ibu ini untuk mengatasi supaya lancar, supaya pede itu berlatih. Selain itu minta umpan balik dari rekan sejawat. Dari situ komitmen apa yang sudah Ibu lakukan biar itu berlangsung konsisten? Saya pengennya ya terus berlatih Ibu, biar semakin kita sering berlatih, saya berharap nantinya saya bisa lebih pede, percaya diri ketika belajar bicara di depan umum. Berlatih dan berlatih. Selain itu kira-kira Ibu butuh dukungan atau support atau hal lain yang bisa mendukung komitmen yang sudah Ibu lakukan supaya bisa berjalan lebih baik lagi? Yang saya butuhkan ya dari teman-teman itu ya, bukan balik dari orang-orang yang ada di lingkungan saya. Contohnya ketika saya sedang belajar, teman-teman mengasih umpan balik bagaimana yang harus katakan atau bagaimana itu merasa saya lebih baik, biar belajar lebih baik lagi. Jadi umpan balik ya, berarti umpan balik itu menurut Ibu solusi atau komitmen yang akan Ibu laksanakan untuk mengatasi kurang pede Ibu selama ini kalau berbicara di depan. Ada yang lain Bu? Kira-kira apa yang mau disampaikan? Sepertinya itu saja sih Bu. Yang jelas tadi ya Bu, umpan balik itu umpan balik yang positif, yang membangun gitu kan. Jadi saya semakin percaya diri. Tapi ketika dapat umpan balik yang mungkin malah menjatuhkan, mungkin akan semakin saya tidak percaya diri. Manusiawi ya. Ya manusiawi lah seperti itu. Oke. Tidak ada lagi yang mau disampaikan Ibu? Sepertinya sudah cukup Ibu. Oke, kalau boleh tahu tadi kan udah ngobrol nih sana sini, kemudian sekarang apa yang dirasakan dari obrolan kita? Ya, saya merasa lebih plong ya Bu, ada teman untuk berbicara, mengungkapkan perasaan saya, jadi lebih lega lah Bu setelah saya coaching bersama Ibu seperti ini kan. Terima kasih atas bantuan Ibu sudah mau meng-coaching saya, jadi saya bisa menyampaikan apa yang saya rasakan, saya pikirkan. Sebenarnya saya juga terima kasih karena menjadikan tempat Ibu untuk berbagi share. Padahal saya siapa gitu kan. Oke. Kayaknya kita juga butuh waktu lagi biar apa yang ingin Ibu lakukan nanti
saya pengen dengar cerita lebih lanjut. Kan Ibu tadi udah punya rencana nih. Kira-kira kapan kita mau ketemu lagi? Kapan ya Bu? Nanti kalau saya sudah siap untuk berbicara dan sudah mempunyai hasil yang lebih baik, mungkin nanti saya akan mengabari Ibu kapan kita ketemu lagi. Oke, siap. Saya selalu siap untuk itu. Terima kasih banyak. Jadi untuk coaching hari ini cukup Ibu atau ada lagi yang mau disampaikan? Cukup Ibu. Kalau cukup kita cukupkan untuk hari ini. Nanti di pertemuan berikutnya kita janjian aja. Mudah-mudahan bisa hasilnya lebih baik. Saya pengen mendengar cerita-cerita yang lebih baik lagi. Kayaknya cukup ya ini. Silakan Ibu bisa kembali ke aktivitasnya. Terima kasih. Chandra tadi sudah melaksanakan coaching. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah selesai Bu ya. Ada yang ingin saya tanyakan setelah pelaksanaan coaching tadi tentang apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator Bu Chandra ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Oke. Dari coaching tadi itu menurut saya yang sudah saya lakukan itu pertama saya sudah melakukan alur kita, mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana, kemudian tanggung jawab. Saya juga sudah berupaya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot walaupun mungkin belum maksimal. Itu yang menurut saya sudah saya lakukan. Tadi saya sudah melihat dari rubrik penilaian dari saya sebagai pengamat, prinsip coach sudah saya lihat, kemitraan sudah terbangun, kemudian mendengarkan aktif sudah bagus sekali, kemudian memaksimalkan potensi sudah muncul tadi. Kemudian juga saya rubrik penilaian saja dan potensi coach itu sudah saya lihat tadi presence, kehadiran penuh saya sudah menilai sudah bagus sekali. Kemudian mendengarkan aktif juga sudah saya lihat, sudah saya nilai sendiri, saya lihat sendiri sudah bagus. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot juga sudah bagus. Dan tadi kalau kita juga sudah runut dari tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab juga sudah terpenuhi semua. Kemudian dari situ kompensasi apalagi Bu yang ingin dikembangkan dari coach ini? Tadi secara ini sih memang saya sudah berusaha untuk mengajukan pertanyaan berbobot, cuman kayaknya belum maksimal Pak. Jadi poin itu yang mau saya kembangkan lagi, mau saya tingkatkan lagi. Oke Bu, lain kali kita lakukan lagi, kita try again, kita terus berlatih ya, supaya menjadi seorang coach yang hebat, yang handal. Ya. Oke. Sementara hari ini cukup. Ya, saya mau terima kasih. Kita ketemu lain waktu. Saya Edi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.